Setiap kita habis ngelewatin satu rumah, kita ngeliat kesepian tuh di belakang udah nggak ada rumah. Jadi semakin hilang. Tapi di depan masih banyak, masih kayak kampung gitu. Jadi jalan yang tak lewatin semalam tuh nggak ada. Bahkan aku nanya orang situ, nggak ada jalan memang. Nggak ada jalan tembus lewat tengah hutan di situ. Di situ nggak ada hutan intinya. Nggak ada hutan, nggak ada jalan, dan aku ngelihatnya juga, ya memang ruko semua, bangunan-bangunan toko kayak pasar gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Kalong Cerita Setan. Apa kabar teman-teman? Semoga sehat dan banyak rezekinya. Pada kesempatan kali ini saya ada narasumber lagi, dan beliau ini mau menceritakan, dan kebetulan ini kan masih puasa dan sebentar lagi ya Mas ya, mungkin seminggu lagi itu udah Mudik. namanya mudik ya. Nah, beliau mau menceritakan pengalaman mistisnya ketika mudik ke Kuningan ya Mas. Nah, tapi sebelum kita masuk ke ceritanya, bagi teman-teman yang sedang nonton tayangan ini, jangan lupa untuk dukung terus dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Jadi seperti apa kisah dan pengalaman narasumber tersebut? Mari kita simak. Halo, selamat malam Mas Bayu. Selamat malam Mas Tia. Iya, gimana Mas kabarnya Mas? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Puasa? Masih. Oh, masih lancar ya? Sekarang enggak malam soalnya. Oh, oke. Siap. Ya, kemarin kan kita sempat ketemu ya Mas ya. Terus Mas Bayu sempat nyeritain pengalaman pas mudik di tahun itu kalau nggak salah 2012 atau 2013. Oh, 2012-2013. Yang itu pas ini enggak? Kalau yang Mas Bayu ceritain itu kan pas posisi ada tragedi Brexit itu. Itu kan kalau nggak salah 2016 Mas. Jadi kayak ini ya Mas ya, seolah-olah tragedi Brexit itu membawa Mas Bayu itu ke perjalanan. Jadi judulnya nanti kayak ini Mas, mudik via jalur gaib gitu ya Mas. boleh mudik via jalur gaib. Siap. Kalau gitu nggak usah lama-lama, monggo Mas langsung cerita. Oke. Waktu itu 2016 itu berangkat ke Kuningan itu, aku biasa jalan itu habis sahur Mas. Pasti selalu habis sahur, karena kan bawa anak kecil, kalau jalan malam juga nggak enak juga. Cuman kan memang saat itu tuh nggak kepikiran kalau akan terjadi separah itu macetnya. Jadi berangkat habis sahur lewat jalur selatan itu masih nggak ada yang spesial lah di perjalanan. Nah, pas sudah mulai masuk ke daerah Tegal itu kemacetan udah nggak karu-karuan, dilewatin sama polisi jalur kampung-kampung, nanti keluarnya juga tetap ketemu sama macet, sampai titik dimana bensin itu res Mas. Ceritanya itu nyari pom susah, akhirnya harus matiin mobil. Tapi kalau matiin terlalu lama kondisi nggak memungkinkan, karena anakku masih yang pertama kecil, dan waktu itu istri baru hamil anak kedua 4 bulan. Akhirnya kita mau nggak mau beli bensin eceran itu 1,5 liter botol Aqua itu, kita nebusnya 50.000 saat itu. Ya jadi boros di jalan, habis uang banyak di jalan, sampai istri itu sempat kontraksi juga perutnya karena mungkin kram karena duduk terlalu lama. Terus kita juga sempat akhirnya nekat Mas, orang Jawa bilang rai gedek. Itu masuk ke pekarangan orang, intinya kita numpang istirahat. Tapi syukur alhamdulillah ibunya waktu itu baik sekali, malah kita dijamu, dikasih makan, disuruh nginep. Tapi kalau nginep kayaknya nggak memungkinkan. Akhirnya setelah istirahat cukup lumayan lah, sampai 3-4 jam kita di rumah ibunya. Kita jalan lagi, jalan pun itu kita nggak bisa langsung jalan Mas, di depan rumah ibunya tuh ya stuck, macet, nggak bisa jalan.
sampai mau pipis itu aja kita susah, ke Indomaret itu nggak ada. Akhirnya intinya cuman antara ke masjid atau numpang ke rumah penduduk kalau mau pipis, tidur di tengah jalan. Sampai akhir dimana hari ketiga itu saya lupa nama daerahnya mas, tapi yang pasti sudah masuk ke Jawa Barat. Itu saya ngambil inisiatif nyari jalan pintas lewat kampung-kampung. Ketemulah jalan besar yang agak lancar. Itu saya ngikutin mobil depan itu kebetulan mobil itu plat E. Jadi pikiran saya ya dia antara ke Cirebon atau ke Kuningan, intinya Cirebon dan sekitarnya. Saya ikutin mobil itu, kemanapun dia pergi saya ikutin, sampai di titik ada persimpangan, dia ambil kiri. Saya nggak tahu nama daerahnya, saya ikutin belok kiri. Itu udah awalnya masih enak mas, jalan masih aspal, masih lebar, masih ada kendaraan dari lawan arah, terus rumah-rumah juga masih ada. Tapi semakin kesana rumah mulai jarang dan akhirnya jadi hutan. Terus mobil itu belok dan dia berhenti, jadi aku nggak mungkin ikut berhenti, aku coba terus jalan. Awal-awal nggak ngerasa aneh, cuman lama-lama kok ini jalan nggak pernah ada tikungan, cuman lempeng aja. Yang bikin merasa aneh lagi, setiap kita habis ngelewatin rumah itu kalau kita lihat sepian tuh suasana gelap belakang itu. Jadi kayak kayak udah nggak ada kehidupan yang di belakang itu. Dan itu posisi aku cuman sendiri di jalan itu. Istri sempat bingung, anak sempat rewel karena nggak tahu itu di mana, di kampung siapa. Mau nanya orang juga nggak ada orang sama sekali mas. Waktu itu jam 2:30 menjelang mau subuh itu mas. Sampai akhirnya kita tetap jalan terus, nggak tahu mau kemana karena memang nggak ada tempat untuk belok. Lampu penerangan juga cuman lampu mobil aja, nggak ada lampu jalan sama sekali. Terus ngelihat jam itu, perjalanan mulai dari yang tadi awal belok kiri ngikutin mobil itu sampai di titik saya ngelihat jam itu tuh saya udah jalan 1,5 jam. Kalau dihitung 1,5 jam mungkin udah kurang lebih 60 kilo saya jalan kan. Mulai kerasa aneh, mulai kental sampai akhirnya di mana kita tuh bener-bener kayak di dalam hutan dan nggak ada rumah satupun saat itu. Istri sempat ngomong, ayah apa kita balik arah aja. Cuman saya mikirnya kalau balik arah belum tentu kita bisa ketemu jalan yang tadi itu. Tapi akhirnya kita putusin, ya udahlah kita jalan tapi pelan-pelan sampai minimal ada tadinya niatnya gini, ada satu rumah warga aja kita akan berhenti dan minimal kita nunggu matahari kan, nunggu siang disitulah, numpang sebentar. Iya, karena nggak beruntung kita nggak ketemu rumah mas. Sampai akhirnya anak rewel nangis karena mungkin dia capek ya, pastinya capek ya karena udah 3 hari 2 malam itu. Akhirnya kita ketemu mas, masuk kayak ke perkampungan tuh terang banget, lampu rumahnya tuh terang semua, lampu jalannya tuh terang, yang dari yang tadinya kita gelap banget sampai terang. Nah kita mau berhenti tapi masih ragu-ragu karena di situ banyak rumah, jadi kita mikirnya nantilah kita cari yang di halaman rumahnya ada orang. Kebetulan nggak lama kita masuk di perkampungan itu azan subuh. Nah pas azan subuh kita mulai pelan karena ada suara azan, kita mau nyari masjid, otomatis ada orang. Kita sambil jalan nyari masjid pelan-pelan, akhirnya kita ketemu mas, ada rombongan orang jamaah mau berangkat ke masjid. Awalnya kita nggak curiga sama mereka, itu cuman istri yang sadar duluan itu kok. Sebelum saya nanya itu istri udah ngomong, ya kok semuanya pakai surjan itu yang baju kayak orang Arab itu loh mas. Itu terus kepalanya tuh iketan gitu, sama kalau biasa kalau yang perempuan pakai mukena. Mereka udah siap ke masjid dan
mereka lebih tinggi dari orang normal, tinggi postur tubuhnya itu. Sampai akhirnya kita beranikan diri untuk berhenti. Akhirnya saya berhenti, minggir, saya turun mas. Turun itu saya mau nyamperin, ternyata bapaknya tuh udah nyampe duluan ke mobil. Saya nanya, Pak maaf, mau nanya arah ke Kuningan kemana ya Pak, saya kan gitu. Dan bapaknya cuma jawab, masnya nanti dari sini lurus aja, ngikutin jalan ini, nggak usah belok-belok. Nanti sampai mas ketemu ujung jalan, masnya ambil yang ke kiri, itu nanti sudah arah ke Kuningan. Oke, tanpa mikir panjang, berarti kan udah bener nih arah jalur kita udah bener nih, arah kita udah mau ke Kuningan udah bener, berarti nggak salah gitu kan, nggak perlu balik jalan. Masuk mobil mas jalan. Yang bikin curiga lagi itu tadi mas, kembali kayak yang sebelumnya. Setiap kita habis ngelewatin satu rumah, kita ngeliat kesepian tuh di belakang udah nggak ada rumah. Jadi semakin hilang, tapi di depan masih banyak, masih kayak kampung gitu. Istri udah mulai nggak tenang. Intinya kalau istri tetap ini nggak ada yang nggak beres, jangan-jangan nanti kita disasarin ya atau gimana gini nanti takutnya. Kalau istri mungkin lebih takut ke bukan hal-hal yang seperti itu ya. Istri lebih takut kalau nanti ada yang begal atau apa di tengah jalan, namanya sepi. Cuman ya saya yakin aja, akhirnya saya bablas terus sampai mentok. Itu perjalanan kurang lebih hampir 1 jam, mulai dari saya nanya itu sampai ketemu ujung jalan itu 1 jam. Akhirnya ketemulah mas yang dimaksud sama bapak itu tadi, ujung jalan tadi. Saya belok kiri, dan betul, saya pas setelah belok kiri itu ketemu pertigaan. Saya ingat itu arah ke Kuningan. Akhirnya saya ngikutin jalan itu, sampailah saya di Kuningan. Di Kuningan saya ngobrol-ngobrol sama adik ipar sama kakak ipar kan ya, cerita pengalaman mudik yang wow itu saya sempat nanya sama adik ipar, yang kebetulan adik ipar kan asli Kuningan. Saya nanya, namanya Lili, kemarin tuh aku lewat jalan kayak lewat tengah hutan gitu, terus ketemunya itu yang di pasar yang waktu itu sempat nganterin itu yang nyari handphone, aku bilang gitu, di deket situ, di situ ada pertigaan. Nah itu tuh hutannya nembusnya situ gitu. Terus adikku iparku bilang, kayaknya di situ nggak ada jalan deh. Ya, karena aku yakin semalam habis lewat situ, akhirnya sore itu memutuskan aku sama Lili naik motor. Penasaran mas, mau ngecek yang semalam tak lewatin. Itu kan dari pertigaan yang ujung itu sampai ke rumah mertua di Kuningan itu kan 45 menit jaraknya. Kita naik motor ya, kalau naik motor lebih cepat ya 30 menit. Nah pas nyampe di pertigaan itu, saya belok ke kiri kan, karena arahnya dari selatan. Kalau tadi kan dari utara, beloknya kiri. Kalau ini dari Kuningan kita ke utara, akhirnya ketemunya seberangan mas, karena tengahnya nih kayak ada sungai kecil gitu. Jadi posisi jalan yang tak lewatin tuh seberangnya gini. Akhirnya kita cari putaran arah, nggak ketemu mas, karena di situ ternyata ruko semua. Jadi jalan yang tak lewatin semalam tuh nggak ada. Bahkan aku nanya orang situ, nggak ada jalan, memang nggak ada jalan tembus lewat tengah hutan di situ. Di situ nggak ada hutan, intinya nggak ada hutan, nggak ada jalan. Dan aku ngelihatnya juga ya memang ruko semua, bangunan-bangunan toko kayak pasar gitu. Akhirnya ya cuman bisa mikir, ya mungkin ini rezeki lah, bisa pulang cepet gitu aja. Ya udah, akhirnya setelah ngelihat kondisi seperti itu, aslinya seperti itu, pulang lagi. Ya udah, terus ngobrol sama istri, ngasih tahu istri kalau jalan yang kemarin kita lewatin itu ternyata nggak ada. Nah baru di situ istri agak shock ya, tapi alhamdulillahnya ya kita benar ditunjukin ke jalan yang benernya mas, jalan untuk pulang itu tadi, nggak nyasar kemana-mana sih, beruntungnya itu aja. Cuman ya seumur hidup itu wow sekali. Oke sih mas ceritanya. Siap. Berarti
pengalaman mistis. Sebenarnya pengalaman mistis Mas Bayu ini banyak ya. Cuma yang paling berkesan yang ini. Ya, itu paling berkesan karena berinteraksi, Mas. Iya benar. Aku nggak hanya melihat atau merasakan, enggak, kan aku juga bukan orang yang bisa melihat atau punya indera keenam. Cuman kan kenapa aku bilang ini pengalaman yang paling wow itu, aku berinteraksi sama si makhluk itu yang aku sendiri nggak tahu sebenarnya dia itu apa. Iya benar. Oke Mas. Mungkin ada sedikit pertanyaan ya Mas ya. Pertanyaan pertama mungkin yang ini Mas. Pas Mas Bayu mau turun ternyata udah disamperin. Itu wajahnya sempat ngelihat nggak Mas? Maksudnya ada kayak misalnya pucat atau ganteng, Mas? Ganteng. Jadi nggak ada istilahnya kayak itu loh, cerita-cerita serem gitu kan? Serem Enggak. terus pucat gitu enggak? Ganteng. Dan dia menyambutnya tuh dengan senyum. Kita nanya itu, Mas. Sopan, teramat sangat sopan. Cuman saya ngobrol itu begini. Iya. Ngelihat mukanya tuh saya harus nengok karena memang kayak tak bilang tadi, ukuran tinggi postur tubuhnya tuh nggak kayak orang normal. Yang sempat kepikiran ya, pas Mas Bayu mulai meninggalkan perkampungan. Itu kan pas ngeliat di spion, yang harusnya ya Mas ya, kalau kita ya di dalam kampung lah, terus lewat kita lihat di spion, otomatis yang belakang kelihatan toh Mas. Dan itu bener-bener ya Mas ya, nggak ada Mas. Yang tadinya kampung itu kan saya bilang tadi kan terang Mas, terang. Jadi lampu rumahnya, lampu jalannya tuh terang gitu. Jalanan itu tanpa lampu mobil aja terang. Dan itu bisa digambarin nggak sih Mas, terangnya itu pas posisi itu ya, itu kan tadi dicerita itu ajan subuh ya. Terangnya itu kayak apa Mas? Kayak pagi Mas. Kayak pagi. Terangnya tuh kayak pagi. Dan setelah keluar dari pertigaan tadi ke kiri itu gimana? Masih gelap Mas. Oke. Masih gelap. Jadi intinya sepanjang perjalanan itu ya aku nggak tahu ya istriku berdoanya apa, aku nggak ngerti. Kalau aku sendiri ya yang bisa, yang apal, yang ada di otak aja. Intinya ya cuman biar semoga selamat aja lah. Iya benar. Karena emang yang coba ya kita ibaratnya kita ngelihat depan itu terang, tapi kita ngelihat spion itu gelap. Jadi kayak ada di dua dimensi itu. Iya bener ya, dua dimensi. Dan terakhir Mas, pernah ada ini lagi nggak Mas, punya niatan atau punya pikiran penasaran lagi gitu loh Mas, buat nanya-nanya ke orang lah, atau di deket-deket sana pas Mas Bayu inget kalau dulu tuh saya beloknya di sini, terus nanya-nanya gitu. Kalau nanyanya bukan di tempat awal belok Mas, tapi di ujung jalan yang mentokan dari jalan yang kampung entah apa itu tadi, yang saya bilang tadi di situ pertokoan tuh saya nanya sama orang sekitar, dan memang mereka semua ngomong jalan apa Pak, di sini nggak ada jalan katanya. Sekalipun ada jalan nggak ada hutan. Iya benar. Gitu loh. Dan walaupun kalau misalnya ada yang lihat ya Mas, itu otomatis kan kendaraan Mas Bayu nembus ruko kan? Iya mungkin lewatin tengah rumah orang juga, saya nggak tahu juga iya. Gitu. Tapi positifnya di situ Mas Bayu ini kesesat masuk ke dimensi lain, tapi ditunjukin jalan yang benar ya Mas ya. Itu hikmahnya itu sih Mas, makanya pengalaman mistis yang nggak mungkin bisa dilupain, bahkan anakku sendiri pun masih ingat cerita itu. Oke teman-teman, jadi untuk pengalaman dari Mas Bayu ketika mudik di tahun 2016 lalu, jadi tragedi Brexit ini mengantarkan Mas Bayu ke memasuki dunia lain, dan alhamdulillahnya beliau ini diberi keselamatan, nggak sampai kayak yang di cerita-cerita orang lain ya Mas ya, sampai disesatin nggak bisa keluar, mungkin kecelakaan. Kayak gitu. Itu kayak ini sih ya Mas ya, kayak fenomena yang di mana sih Mas itu, bis truk masuk ke hutan kayak gitu mungkin seperti itu. Cuman untuk kayak penghuni sananya itu
mungkin ya Iya. Muslim gitu Iya. Mas ya. Jadi niatnya Mas Bayu ini mau mudik silaturahmi ke keluarga, Heeh. dikasih jalan. Saya akhirnya punya kesimpulan nyebutnya kampung yang saya lewatin tuh kampung Wali gitu aja. Kampung Wali. Heeh. Oke, siap. Bener-bener juga sih Mas. Soalnya kan dari apa namanya pakaian itu juga ini ya apa namanya Islami. iya bener. Kayak orang Arab itu loh pakainya, baju gede-gede putih-putih itu. Cuman ya bajunya putih semua itu sekampung. Jadi teman-teman mungkin itu dulu untuk bincang mistisnya di malam hari ini. Terus bagi teman yang sedang nonton tayangan ini, jangan lupa untuk dukung terus dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Oh ya sebentar, sebelum saya tutup, kebetulan bagi teman-teman yang berdomisili di Jogja, Mas Bayu ini kan punya keahlian apa? Furnitur ya Mas ya? Kitchen set, Kitchen set ya, kitchen set sama apa? kanopi. Kanopi. Ya harganya lebih terjangkau dari yang lain, mungkin nanti bisa Bisa ya. japri-japri. Nanti saya kasih link Instagram atau WA-nya WA-nya gitu. aja. WA ya. Heeh, Siap. langsung di WA. Oke, kalau gitu sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.